Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman, kita ngebahas zodiak Libra ya. Ini 15 November sampai akhir November 2025. Ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Kita ngebahas Feng Shui ya, juga ada tambahan Feng Shui. Ini kehidupan, keuangan, dan juga asmara zodiak Libra 15 November 2025 ya. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya dulu. Ini ada minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, harganya 90.000 ya. Ini 50 ml, harganya 130.000. Ini manfaat untuk asihan, biar di sini ada banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini garam karoma, ini manfaat untuk membantu membersihkan aura negatif, membantu kelancaran rezeki. Ini bisa disebar tempat usaha kalian di rumah ya, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Harganya 60 ribuan, isinya 400 gram ya. Ini ada gelang energi. Background yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi ya, personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan ya, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Dan itu biaya sekitar 100 ribuan teman-teman. Ini berdasarkan penerawangan ya, jangan enggak berdasarkan kartu ya, seperti itu teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu ya, atau baru datang ke channel ini. Untuk kita ngebahas Feng Shui dulu ya. Untuk kalian zodiak Libra di bulan November, 15 November 2025 ini sampai akhir November ya. Ini yang harus kalian lakukan ini, atau tidak boleh kalian lakukan itu, sepertinya memang jangan pergi ke daerah utara ya. Ini jangan pergi ke daerah selatan atau timur, karena ini sepertinya akan membawa kesialan atau bahkan ketidakberhasilan, terutama bagi kalian yang mau cari pekerjaan atau mungkin mencari seperti entah berhubungan dengan rezeki yang misalnya mau cari pekerjaan, mau memulai usaha gitu ya, seperti jangan jalan ke arah itu ya, seperti itu. Jadi ini bagusnya itu ke arah ke daerah selatan, ke daerah barat, atau mungkin barat agak ke selatan. Nah seperti itu, kalau kalian ingin membuka usaha atau memulai usaha atau mencari pekerjaan gitu, seperti itu. Awal langkahnya itu seperti itu ya. Atau jangan pergi ke arah itu, intinya gitu ya. Dan di sini kan tuh sepertinya harus banyak-banyak istilahnya mandi ya, mandi garam, atau mandi yang memang dicampur dengan air garam, atau menggosokkan garam ke dalam tubuh ya, seperti itu akan membukakan pintu rezeki atau melepaskan hal-hal negatif yang selama ini mengikuti diri kalian atau ada di badan kalian. Karena di sini seperti saya melihat banyak sekali energi-energi yang agak abu-abu, yang ini sangat menutup rezeki atau menutup kebahagiaan dalam hidup kalian. Seperti itu. Di sini sepertinya sering sekali ada kekecewaan, kesedihan, bahkan seperti ini ya, bagi kalian yang resonate aja ya. Belum lama ini, mungkin beberapa bulan ke belakang ini, seperti ada duka. Seperti duka itu ada yang ditinggalkan oleh keluarga, atau mungkin ada kejadian besar yang memang menimpa hidup kalian, dan itu menyedihkan sekali. Seperti itu. Dan ini seperti pemurniannya itu mungkin harus sering-sering mandi air garam dicampur jeruk nipis ya, diperas dulu. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian juga sepertinya akan ada yang mendapatkan rezeki ini pelan tapi pasti, nggak langsung banyak, tetapi ini akan memperlancar kehidupan kalian ke arah yang lebih baik lagi. Hati juga lebih happy, karena apapun yang kalian butuhkan itu mulai terpenuhi pelan-pelan ya, walaupun belum semua banget, tapi pelan-pelan bisa terpenuhi. Dan ini sepertinya akan ada rezeki yang tidak kalian duga-duga ya, dari orang-orang yang memang selama ini mungkin bersimpati kepada kalian, ingin memberikan peluang pekerjaan atau kerjasama dengan kalian. Seperti itu teman-teman. Dan ini berhubungan dengan rezeki yang mungkin bisa juga rezeki yang mungkin
untuk sebulan 2 bulan atau mungkin jangka panjang ya, seperti itu. Tetapi banyak juga dari kalian yang akan mendapatkan, rezeki ini rezeki yang berhubungan dengan misalnya penjualan aset atau mungkin penjualan tanah, rumah, tapi ini berhubungan dengan warisan ya, bagi kalian yang resonate aja. Dan di sini kalian tuh seperti akan ada kabar-kabar yang memang kurang baik ya, seperti itu. Karena mungkin ada keluarga atau mungkin kerabat dekat yang akan sakit, yang ini yang otomatis ini membuat kalian tuh merasa, sedih atau mungkin merasa tidak tenang karena ini sepertinya berhubungan dengan keluarga dekat dan juga ini butuh juga biaya ya, tetapi lebih ke batin yang memang ada rasa takut kehilangan atau hal apapun yang menyedihkan ya, baik kalian yang resonate aja. Tetapi di sini kalian juga seperti akan ada orang-orang yang akan membantu kalian dalam apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, kalau lagi mandek ya, lagi kurang lancar, ini seperti ada aja jalannya untuk kalian mendapatkan solusinya untuk kembali istilahnya usaha kalian itu lancar lagi, pekerjaan kalian itu lancar lagi, rezeki kalian tuh ada lagi, seperti itu teman-teman. Walaupun di sini sepertinya memang jalannya beda-beda ya, tergantung kebutuhan kalian seperti itu. Tetapi di sini seperti akan ada awal baru yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Tetapi sebelum itu akan ada kekecewaan atau kesedihan yang kalian alami. Seperti itu teman-teman. Jadi memang ini ada awal baru atau kebangkitan baru dalam hidup kalian. Tetapi memang sebelum itu datang ya, akan ada kekecewaan atau kesedihan dulu yang akan kalian alami. Entah apapun itu, ini memang sangat berdampak besar dalam hidup kalian ya. Sepertinya harus banyak-banyak sabar lagi ya, walaupun saya pasti saya merasa juga kalian tuh udah banyak sabar, udah banyak yang menjadi orang-orang yang berpasrah kepada Tuhan ya, orang-orang yang terus berjuang dalam kondisi apapun, tapi memang harus disabarkan lagi hatinya ya, karena ini sepertinya akan ada ujian yang akan datang kepadamu dan itu membuat kalian menjadi orang-orang yang memang harus bersabar lagi teman-teman ya. Banyak pembelajaran hidup yang membuat kalian menjadi orang-orang yang semakin dewasa, semakin bijaksana ya, semakin mandiri dan semakin kuat dalam melewati banyak hal ya dalam hidup kalian. Walaupun bebannya berat tapi bisa dilewati, dan di sini seperti banyak orang-orang yang mendukung atau memberikan bantuan kepadamu, bisa berupa keuangan, modal atau mungkin bimbingan, bisa juga berhubungan dengan peluang-peluang yang membuat itu bangkit kembali ya, bisa peluang bisnis, peluang pekerjaan atau peluang rezeki, bisa apa aja. Di sini sepertinya ada rasa yang memang kadang-kadang lelah ya, yang kalian rasakan itu kelelahan batin yang memang tidak kunjung berhenti. Karena mungkin ujiannya juga mungkin belum berhenti ya teman-teman. Jadi memang ini berat ya bagi kalian yang memang lagi ada proyek, pekerjaan atau mungkin ada usaha, ini seperti ada gangguan non medis ya, yang memang ingin menjatuhkan kalian atau ingin menyingkirkan. Tapi ada juga yang seperti persaingan-persaingan yang kurang sehat yang memang dilakukan oleh rival-rival kalian. Seperti itu teman-teman. Dan itu seperti orang-orang yang memang sanggup berjalan di atas duka. Walau dalam arti gini, kalian tuh orang-orang yang memang mungkin udah banyak cobaannya ya, udah banyak kekecewaannya, kesedihannya bertubi-tubi. Ini saya rasakan sekitar 1, 2, 3, 4, 5 bulan ke belakang ya, dari sekarang itu terasa banget sakitnya, kecewanya, banyak bebannya. Tetapi kan tuh orang-orang yang memang bisa bangkit lagi dan bisa bangkit lagi ya teman-teman. Semoga semua ini akan jadi pembelajaran hidup yang akan membuat kalian menjadi orang-orang yang semakin berintrospeksi dan semakin baik lagi secara lahir dan batinnya ya ke depannya, secara pemikirannya dan lain-lainnya, dan juga rezekinya semakin berlimpah lagi. Karena di sini sepertinya ujiannya masih ada, tetapi mudah-mudahan ini ada rezeki yang memang akan datang kepadamu, ada bantuan-bantuan tidak terduga datang kepadamu, atau orang-orang yang memang yang tepat ada di sampingmu di saat kalian membutuhkan bantuan. Seperti itu teman-teman ya. Secara rezeki ini seperti kalau saya jabarkan, ini rezeki ini ada pelan tapi pasti, tapi memang ada aja ya, walaupun mungkin belum sepenuhnya bisa mengcover semuanya, tapi ada jalannya. Karena kalian tuh orang-orang yang memang rajin juga, rajin berusaha ya dalam hal apapun, sesuai dengan pekerjaan kalian ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya
ini Kak, ada juga yang memang langsung ada yang lumayan besar, tapi memang pengeluarannya juga lagi banyak ya, seperti itu. Bisa pengeluaran pengeluaran usaha, pengeluaran dari kalian dan keluarga, atau mungkin ada saudara atau keluarga yang memang butuh bantuan, seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang di bidang, politik atau yang di bidang pemerintahan ini hati-hati, akan banyak kasus-kasus yang terbuka ya teman-teman, walaupun saya nggak ingin ke politik, tapi saya lihat seperti itu, jadi harus hati-hati aja ya. Dan kalau kalian di bidang pertanian atau mungkin di bidang cocok tanam ya, ada di daerah-daerah yang pedesaan atau di tempat yang memang dataran tinggi, hati-hati ya, karena ini seperti akan ada uh, longsor atau ada longsor dadakan atau bencana dadakan tidak terduga. Ini berhubungan dengan pergeseran tanah dan juga curah hujan yang terlalu tinggi sehingga banyak sekali yang membuat tanah itu mudah longsor. Itu aja teman-teman ya. Dan di sini seperti banyak hama juga ya teman-teman. Baik kalian yang memang bercocok tanam, banyak hama, banyak apa sih kalau hama itu, kalau Rasulullah namanya hama ya. Jadi yang suka mengganggu tanaman ya. Jadi ini sepertinya harus benar-benar lebih telaten lagi, lebih sering diliatin tanamannya untuk antisipasi kalau hama itu ada baru sedikit, bisa gimana sih, diantisipasi langsung ya, seperti jangan sampai menyebar, karena ini sepertinya hama ini mudah sekali membuat tanaman itu mati atau bahkan rusak, seperti itu teman-teman, rusak atau bahkan mati lah intinya gitu. Jadi ini mudah sekali. Itu aja teman-teman, saya berusaha untuk channel ini diperluas lagi ya ininya, penerawangannya, mudah-mudahan bermanfaat, itu harapan saya, seperti itu. Baik kalian yang mau konsultasi ya, personal reading pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali ya, punya anak berapa, neturnya kehidupan masa tua itu seperti apa. Nah seperti itu teman-teman. Kita nggak bahas asmara, ini asmara yang berpasangan dulu. Ini seperti ada kehidupan yang semakin membaik, kehidupan yang semakin ya semakin tenang, semakin bijaksana ya antara kalian dengan pasangan, semakin happy, semakin apapun beban yang ada di hidupmu itu seperti diringankan atau bahkan semakin ringan bebannya ya. Banyak orang-orang yang tulus yang membantu kalian juga, apapun pekerjaanmu, apapun istilah beban dalam kehidupan kalian, di sini sepertinya akan ada yang memang membantu atau semakin ringan bebannya. Dan ini ada keharmonisan juga, ada kebahagiaan yang berhubungan pintu rezeki mulai terbuka, walaupun mungkin belum lebar-lebar banget, tapi mulai banyak perubahan-perubahan baik yang berhubungan dengan rezeki atau kebahagiaan ya, kabar-kabar baik, orang-orang baik berdatangan, seperti itu teman-teman ya. Keharmonisan juga semakin membaik, semakin saling memahami dan saling mendukung dengan pasangan, semakin solid lah intinya gitu. Kita ngebahas yang single, ini seperti akan ada kebaikan dalam hidupmu yang berhubungan dengan hubungan. Ini hubungan itu semakin erat, semakin harmonis, semakin saling memahami, saling mendukung, dan ini seperti saling berkomitmen dengan kuat atau semakin serius lah intinya. Seperti akan ada yang memutuskan untuk bertunangan misalnya, atau mungkin berkomitmen dengan seseorang, atau ada juga yang akan menikah ya. Tetapi di sini seperti akan ada cobaan-cobaan yang akan datang kepada kalian yang berhubungan dengan orang ketiga ya. Orang ketiga itu bisa keluarga, bisa juga orang yang tidak suka dengan kebahagiaan atau keharmonisan dalam hubungan kalian. Jadi harus hati-hati, atau bisa juga ego kalian masing-masing yang memang masih ada dan saling istilahnya mementingkan kepentingan sendiri-sendiri. Ini juga harus diperhatikan ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent laki-laki, ini sepertinya akan ada rezeki tidak terduga, rezeki yang cukup besar atau bahkan besar akan datang kepada kalian, dan ini akan merubah hidup kalian ke arah yang jauh lebih baik, lebih mapan, lebih berkarisma ya, lebih berwibawa, lebih berkelas. Ini ada yang banyak juga rezekinya ya, seperti itu. Ada yang akan memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, atau akan ada yang menikah ya, akan ada yang memutuskan untuk melamar ya, atau bertunangan ya, walaupun mungkin nikahnya nanti-nanti, karena mungkin ada
pekerjaan atau tugas-tugas yang belum selesai seperti itu teman-teman. Tetapi ada juga yang akan membuka usaha baru atau membuka lembaran baru dalam hidup, karena ini seperti semakin terbuka jalan kebahagiaan yang akan datang kepada kalian. Seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan ini seperti akan ada rezeki yang tidak terduga yang berhubungan dengan harapan atau keinginan kalian tuh ada yang akan terwujud, yang akan tercapai. Ini berhubungan dengan misalnya ingin punya rumah ya, ini akan ada yang punya rumah, ada yang ingin punya kendaraan atau ganti kendaraan akan punya kendaraan, ada juga yang ingin punya aset misalnya tanah atau rumah, atau mungkin akan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, akan ada yang terwujud. Tapi ada juga yang akan dipertemukan dengan pasangan yang terbaik, tetapi memang ini seperti masih saling menyeleksi ya, belum memutuskan untuk berkomitmen karena ingin saling mengenal dulu. Tapi ada juga yang akan memutuskan untuk berkomitmen kalau kalian udah lama berkenalan atau bukan udah lama saling mengenal, sehingga yakin dan sama-sama yakin lah intinya ini yang terbaik. Mungkin ada yang mau berkomitmen seperti itu aja teman-teman. Sehat selalu ya, sukses terus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.